Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 5, tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan mempelajari organ gerak manusia dan hewan. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 3. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 1 ya. Subtema 1 dengan judul organ gerak hewan. Nah, organ gerak itu adalah alat-alat untuk bergerak ya adik-adik ya. Nah, kita baca dulu, hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Nah, ini ada gambar kelinci ya adik-adik. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu seperti halaman ya adik-adik ya. Kayak kalau adik-adik di depan rumah ada halaman depan yang biasanya atau disebut juga dengan teras. Ya. Tapi ini serambinya atau terasnya ada di belakang rumah. Biasanya ada tempat untuk duduk-duduk ya. Jadi Pak Rudi sedang sarapan di sana, dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi ya. Nah, ini tadi disebut lagi ya organ gerak. Tadi organ gerak apa adik-adik? Alat untuk bergerak ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar Edo dan Pak Rudi. Ya, Pak Rudi sedang menunjukkan kandang kelincinya. Tuh deh adik-adik, ada banyak sekali ya kelincinya. Nah, ini percakapan antara Pak Rudi dan Edo. Kata Edo, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Jawab Pak Rudi, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun," kata Edo ya. Nah, di sini ada bacaan lainnya, judulnya organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan apa sih organ gerak itu, dan apa saja organ gerak yang ada pada manusia dan hewan. Kita mulai ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh.
Contohnya perubahan posisi misalnya adik-adik tangannya tadinya ada di atas meja, lalu kemudian menggaruk-garuk pipi. Nah, itu bergerak ya atau berubah posisi ya. Nah, itu contohnya bisa dari perubahan posisi sebagian atau semuanya. Ya, misalnya adik-adik berjalan atau bergeser dari duduk menjadi berdiri. Ya, atau dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, ini ada rangsangan. Contohnya adik-adik ketika ada nyamuk ya menggigit, itu namanya salah satu rangsangan. Pasti adik-adik langsung menggaruk atau refleks ya namanya, atau tiba-tiba menepuk tangan adik-adik. Pok gitu ya. Sehingga adik-adik ingin supaya nyamuk tersebut mati gitu ya, supaya tidak menggigit lagi. Karena nyamuk itu berbahaya. Nah, kemudian gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Ya. Nah, jadi sistem gerak itu adalah dari seluruh tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai kepala itu ada sistemnya. Ada banyak sekali sistem gerak yang ada pada manusia maupun hewan. Sehingga kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan seperti yang disebutkan di sini. Kemudian organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, ya, yaitu alat gerak pasif, ya ini yang pertama, ya, kemudian berupa tulang, dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Ya, jadi tulang dan otot ini bekerja sama supaya kita bisa melakukan pergerakan atau bisa bergerak. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini yang tadi disebutkan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada sistem gerak. Yang terdiri dari alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi kalau adik-adik lihat ada tulang, misalnya tulang ayam ya, kalau hewan, itu dia kalau tulang aja nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, tapi kemudian tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Ya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, jadi ini saling bekerja sama. Ya, jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa otot, otot juga tidak bisa bergerak tanpa adanya tulang. Karena otot ini menempel di tulang. Nah, ini ada Karina contohkan ya adik-adik di sebelah kanan. Alat gerak pasif, tadi tulang. Nah, ini kita bisa lihat ada tulang manusia, ya, mulai dari kepala sampai kaki. Ini nanti akan ditempeli oleh otot. Ototnya seperti apa, Karina? Nah, ini ada, ya. Ini ada alat gerak aktif seperti ini. Jadi ini tulang seperti contoh ini tangan. Seperti contoh ini tangan, ketika sudah ditempeli atau sudah ada ototnya, dia akan seperti ini. Nah, ini kenapa tangan kita bisa menggenggam sesuatu, memegang sesuatu. Nah, kalau yang di lengan, ya di sini nih, ototnya seperti ini. Nah, ini otot-otot yang menempel seperti ini nih adik-adik. Ini yang menggerakkan tubuh kita. Ini ada di seluruh tubuh kita, ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, yang ini nih. Ya. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi ketika dia menarik, ya, ini akan bergerak. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran pertama kita tidak ada tugas, jadi hanya pembelajaran saja mengenai alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Sekarang adik-adik sudah paham ya mengenai sistem gerak pada manusia dan hewan. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!